Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 globalisasi akan menyampaikan materi hasil diskusi kami. Saya sendiri Muhammad Iqbal Tanjung di sini akan menyampaikan materi pertama tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta media massa pada zaman modern dan prasejarah, di mana teknologi modern ini pertama kali didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam bentuk produk, proses, jasa, dan struktur organisasi. Sedangkan secara etimologi, kata informasi ini berasal dari kata bahasa Prancis kuno information tahun 1387 yang mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu information, informationen yang berarti konsep, ide, atau garis besar. Informasi ini merupakan kata dari Indomar yang berarti aktivitas atau pengetahuan yang dikomunikasikan. Jadi, teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa hardware, software, dan userware yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, menafsirkan, menyimpan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh suatu informasi. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi, di mana dimulai pada masa prasejarah, yaitu masa komunikasi orang purba dengan cara menggambarkannya di dinding-dinding gua, dan sudah mengenal tulisan pada tahun 3000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol. Jadi orang zaman purba itu menggunakan simbol-simbol yang tertulis di gua untuk sebagai alat komunikasi mereka. Sedangkan pada masa modern saat ini merupakan masa keemasan bagi teknologi informasi dan teknologi super cepat lainnya seperti surat kabar, radio, telepon, televisi, dan komputer, di mana informasi, teknologi, dan informasi sangat berkembang pada zaman modern ini. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Saudari Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya Afifah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Saudara Iqbal Tanjung. Nah, tadi Saudara Iqbal Tanjung telah menjelaskan apa itu definisi dari teknologi informasi dan perkembangan teknologi informasi, baik itu pada zaman prasejarah hingga zaman modern. Teknologi informasi ini akan mempengaruhi segala bidang. Nah, salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, dampak positif dari teknologi informasi dalam pendidikan yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan lebih cepat dan mudah kita dapatkan. Nah, tentunya dengan teknologi informasi ini kita akan mempermudah mendapatkan informasi secara cepat, bisa dalam hitungan detik. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam sistem administrasi suatu pendidikan, dengan adanya teknologi kita akan dipermudah dan diperlancar. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kemajuan teknologi informasi ini tentunya akan memungkinkan kita untuk melakukan suatu pengembangan telekonferensi virtual. Nah, bisa melalui kelas virtual, kemudian diskusi online, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian yang keempat, dampak positifnya apa? Kita akan mempermudah untuk berbagi hasil penelitian, dan seseorang atau orang banyak akan dapat melihat hasil penelitian kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dampak negatif dari teknologi informasi ini. Yang pertama yaitu dengan adanya teknologi informasi ini akan mempermudah seseorang untuk mengcopy paste atau mencipta atau menjiplak hasil karya seseorang. Nah, kemudian yang kedua yaitu melatih kita untuk berpikir pendek. Nah, tentunya dengan kecepatan teknologi informasi ini yang bisa dalam hitungan detik, kita akan malas untuk berpikir dan menjawab, dan kita sudah tahu tentu jawabannya ada di internet. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kemajuan teknologi informasi ini juga mencetak generasi e-book yang tinggi, namun dalam hal perilaku atau moral sangatlah merosot atau menurun, sangatlah rendah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu meskipun sistem administrasi dalam pendidikan itu lancar, tetapi apabila terjadi kesalahan maka akan berdampak fatal.
Pengertian dari media massa. Nah, media massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dengan singkatan Mass Media of Communication. Nah, apa itu pengertian dari media massa? Nah, media massa adalah komunikasi yang menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau halayak umum atau massa sebanyak-banyaknya. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa media massa ini adalah suatu komunikasi yang menggunakan alat dan dapat menjangkau semua orang. Nah, alatnya bisa kita lakukan, dapat kita gunakan yaitu televisi, kemudian internet, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Afifah, yakni mengenai karakteristik media massa. Karakteristik media massa di sini terdiri dari 5. Yang pertama, bersifat melembaga. Kedua, bersifat satu arah. Ketiga, meluas dan serempak. Keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis. Dan kelima, bersifat terbuka. Selanjutnya, fungsi media massa. Fungsi media massa di sini terdapat 5 fungsi. Yang pertama, menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia. Kedua, mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, pembangunan, ekonomi, pekerjaan, dan agama. Ketiga, menyediakan hiburan, pengalihan, perhatian, dan sarana relaksasi, meredakan ketegangan sosial. Keempat, mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus. 5, menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah perkembangan media massa. Perkembangan pers dalam hal ini surat kabar sebagai media massa yang diperuntukkan bagi khalayak umum terjadi sejak tahun 1833 dengan lahirnya surat kabar New York Sun. Menurut Pini, peruntukan surat kabar bagi khalayak umum dipertahankan sampai tahun 1982. Di antara masa perkembangan surat kabar sebagai media yang populer, maka sejak tahun 1833 berturut-turut lahir sejumlah surat kabar populis, yakni Associated Press atau AP tahun 1848. New York World pada tahun 1896 yang didirikan oleh Joseph Pulitzer, disusul New York Times, kantor berita United Press atau UV, di tahun 1907 dan USA Today tahun 1982. Perkembangan pers di Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieterszoon Koen yang kemudian pada tahun 1619 menjadi Gubernur Jenderal VOC. Diterbitkan Memoires der Nouvelles yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa surat kabar pertama Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintah VOC. Dilanjutkan dengan pendudukan Jepang pada masa ini, surat kabar Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu. Dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk memenangkan apa yang mereka namakan, yaitu Daitowa Shinso atau Perang Asia Timur Raya. Baiklah teman-teman, di sini saya Riza Busri akan melanjutkan presentasi yang telah dibahas oleh kelompok kami, yaitu adalah perkembangan pers di Indonesia, yang tepatnya adalah pada masa revolusi fisik, peranan yang telah dilakukan oleh pers kita di saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan dengan sendirinya sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia. Sedangkan pada masa reformasi liberal, dalam aksi-aksi ini peranan yang telah dilakukan oleh pers Republik sangat besar. Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akhirnya bubar dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa ini untuk memperoleh pengaruh dan dukungan pendapat umum, pers kita yang pada umumnya mewakili aliran-aliran politik yang ada di tanah air. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan pers pada masa demokrasi terpimpin.
Periode yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sering disebut sebagai zaman Orde Lama. Periode ini terjadi saat terbentuknya kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Dekret Presiden Republik Indonesia 5 Juli 1959 hingga meletusnya Gerakan 30 September 1965. Yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan pers pada masa Orde Baru. Ketika alam Orde Baru ditandai dengan keinginan pembangunan di segala bidang, kehidupan pers kita pun mengalami perubahan dengan sendirinya karena pers mencerminkan situasi dan kondisi dari kehidupan masyarakat di mana pers itu bergerak. Pers sebagai sarana menerangkan atau komunikasi merupakan salah satu alat yang vital dalam proses pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Joy. Terima kasih. Oke, berikutnya perkembangan media massa di Indonesia. Di bidang pertelevisian, selain jaringan TVRI, saat terdapat 10 stasiun televisi swasta, yaitu RCTI, TVI, RCTV, Antv, Indosiar, Metro TV, dan lain-lainnya. Dunia penyiaran radio pun mengalami kemajuan meskipun tak sepesat televisi. Hingga akhirnya 2002 terdapat 1188 stasiun siaran radio di Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 56 stasiun RRI dan 1122 buah stasiun radio swasta. Dunia bisnis media penerbitan, khususnya surat kabar dan majalah, juga mengalami peningkatan khususnya dalam hal kualitas. Pada tahun 2000, menurut laporan Masindo, terdapat 358 media penerbitan. Jumlah tersebut terdiri atas 104 surat kabar dan 115 tabloid, lalu 139 majalah. Perkembangan industri dan bisnis penyiaran ini tepatnya telah mendorong tumbuh pesatnya bisnis rumah produksi atau production house. Sebelum krisis ekonomi, tercatat ada 298 buah perusahaan PH atau production house yang beroperasi, di mana sekitar 80% diantaranya berada di Jakarta. Oke, terima kasih.